Hai, selamat datang kembali di mata kuliah Object Oriented Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam topik variabel dan tipe data. Sebelum kita masuk ke dalam latihan, kita akan memahami dulu apa itu variabel dan apa itu tipe data. Variabel adalah tempat menyimpan nilai secara sementara, sedangkan tipe data adalah jenis data yang akan kita simpan di dalam variabel tersebut. Ada beberapa jenis tipe data ya di dalam bahasa pemrograman Java. Yang pertama yaitu karakter. Karakter ini misalnya A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian ada integer atau bilangan bulat. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Kemudian ada angka desimal. Contohnya 1.2, 1.5, 7.5, dan sebagainya. Kemudian ada tipe data double. Double ini adalah sama dengan tipe data desimal, cuma memiliki ukuran lebih besar daripada tipe data desimal. Kemudian adalah tipe data string. Nah, string ini adalah kumpulan dari beberapa karakter. Jadi bisa berupa tulisan misalnya selamat datang, kemudian hello world, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tipe data bulat, di mana tipe data bulat ini berisi nilainya true atau false. Jadi itulah beberapa tipe data yang akan kita gunakan di dalam membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa Java. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana kita membuat sebuah variabel, kemudian kita mengisi variabel, dan selanjutnya kita menampilkan isi daripada variabel tersebut. Jadi untuk lebih memahaminya, kita akan buat beberapa contoh ya dengan menggunakan text editor Apache NetBeans. Jadi kita buka dulu Apache-nya, kita double klik di shortcut Apache NetBeans-nya. Oke, waktu kita membuka text editor NetBeans akan muncul seperti ini ya. Jadi tampilan di layar seperti ini. Dia sedang memanggil Apache NetBeans. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah tampilan awal waktu kita membuka text editor Apache NetBeans. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program, di mana di dalam program ini nanti kita akan membuat beberapa variabel, kemudian kita tentukan tipe data dari setiap variabel yang kita buat. Setelah itu kita tampilkan nilai daripada variabel tersebut. Oke, langkah pertama adalah pertama-tama di dalam projectnya kita bikin package baru dulu ya. Jadi di source package saya klik kanan, kemudian saya pilih new, kemudian saya pilih Java package. Nah, package name-nya saya isi dengan pertemuan 2, pertemuan 0. Setelah itu saya klik tombol finish. Nah, di sini terbentuk sebuah package baru namanya pertemuan 02. Di dalam pertemuan 02 ini nanti akan kita isi dengan beberapa contoh program. Ya. Contoh yang pertama adalah menampilkan data diri. Nah, data diri ini terdiri dari nama, alamat, kemudian umur, kemudian tinggi badan. Ya. Oke. Jadi kita dari package pertemuan 2 kita klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih Java class. Nah, di dalam class name kita isikan nama
programnya atau nama kelasnya, misalnya data diri. Setelah itu kita klik tombol finish. Baik. Nah, ini adalah sebuah kelas namanya data diri, di mana kelas ini ada di dalam package pertemuan 02. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membuat main program dari kelas ini. Jadi kita ambil contoh dari kelas yang sudah ada, ya, kita bisa ambil dari sini, kita copy, ya. Setelah itu kita paste ke kelas data diri. Ya, jadi kita paste. Nah, di sini kita sudah memiliki satu main program untuk kelas data diri ini. Nah, di dalam main program inilah kita membuat variabel. Kita deklarasikan variabel, ya, kemudian kita menentukan tipe datanya, kemudian kita mengisinya, kemudian nanti terakhir kita menampilkan nilai daripada variabel yang kita buat. Oke, pertama kita buat variabel dulu. Jadi sini kita bisa kasih komennya apa yang kita akan lakukan di sini. Misalnya buat variabel. Nah, misalnya untuk data diri, di sini kita akan membuat 4 buah variabel, yaitu nama, alamat, kemudian umur, dan yang terakhir adalah tinggi badan. Jadi nama dan alamat ini kita karena dia berupa string, jadi kita buat dengan tipe string. Jadi string nama, alamat. Ya, jadi ini adalah variabel untuk menyimpan nama dan alamat. Kemudian umur ini kita set ke integer, jadi tipenya integer, umur. Oke. Kemudian tinggi badan kita set tipe datanya menjadi double tinggi. Nah, ini adalah deklarasi variabel, atau kita sedang membuat mendefinisikan beberapa variabel. Di sini ada 4 variabel, yaitu nama, alamat, umur, dan tinggi. Setelah kita deklarasikan, kita isi nilainya, ya, isi value, ya, isi value-nya. Misalnya namanya itu kita isi dengan nama tertentu, misalnya James Gosling. Oke. Kemudian alamat misalnya Jakarta, Indonesia, ya. Kemudian umur misalnya 45, ya, karena dia integer, jadi kita isi dengan bilangan bulat. Nah, kemudian tinggi badan, ya, dalamnya tinggi, kita isi dengan 168,50 misalnya, ya. Oke. Nah, setelah kita isi seperti ini, selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya, ya. Jadi kita tampilkan informasi diri, cetak informasi diri. Untuk mencetaknya kita bisa menggunakan perintah system out println. Kemudian kita cetak sebuah teks, misalnya nama. Oke. Kemudian kita ambil nama variabelnya. Oke, ini adalah menampilkan tulisan nama, kemudian diikuti nanti nama
nama yang kita sudah isikan pada variabel sebelumnya. Oke, sistem titik out titik println alamat selanjutnya sistem out println umur kemudian selanjutnya Oke, jadi ini adalah cara menampilkan informasi dari isi dari setiap variabel yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi ini adalah contoh program data diri yang kita buat. Ya, jadi di sini ada 4 buah variabel, yaitu nama, alamat, umur, dan tinggi badan. Ya, setelah itu kita isi nilainya dan terakhir kita cetak tampilannya. Oke. Nah, sebelum kita eksekusi file ini, kita simpan dulu ya. Jangan lupa untuk disimpan. Kemudian dari nama file, nama kelasnya kita klik kanan, kemudian pilih run file. Nah, outputnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada output nama, ya, kemudian alamat, kemudian umur, kemudian tinggi badan. Ya, jadi ini adalah contoh sederhana membuat sebuah program data diri, di mana di sini kita melakukan pembuatan variabel, kemudian mengisi setiap variabel dan juga menentukan tipe data dari setiap variabel yang kita buat. Oke, jadi saya kira untuk contoh ini mudah dipahami ya. Ya, bagaimana kita membuat sebuah variabel, kemudian menentukan tipe datanya, kemudian bagaimana menampilkan isi daripada variabel tersebut. Oke. Sekarang kita lanjut lagi dengan contoh berikutnya, yaitu menghitung luas lingkaran. Ya. Jadi di dalam paket Pertemuan 2 ini kita bikin lagi satu kelas baru namanya lingkaran. Kelas name-nya kita isi dengan lingkaran. Setelah itu kita klik tombol finish. Oke. Jadi di sini ada satu buah kelas namanya lingkaran. Kemudian di dalam paket Pertemuan 2. Ya. Seperti biasa kita pinjam dulu, ambil dulu, bikin dulu main programnya, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh berikutnya, yaitu menghitung luas lingkaran. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah program atau sebuah kelas namanya lingkaran, kemudian kita sudah membuat juga main programnya. Selanjutnya kita akan membuat mendefinisikan beberapa variabel yang terkait dengan menghitung dari luas lingkaran tersebut. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu formula untuk menghitung luas lingkaran, ya. Nah, jadi luas lingkaran ini formulanya adalah P dikali R dikali dengan R. Ya, jadi di sini kita membutuhkan 3 buah variabel.
Ya, jadi ini adalah rumusnya, luas sama dengan Pi dikali R dikali R. Ya, jadi pertama-tama kita bikin dulu variabel luas. Ya, anggaplah luas ini nanti kita simpan dalam bentuk double. Ya, double luas. Oke. Kemudian Pi ini adalah merupakan sebuah konstanta ya, yang sudah ditentukan secara internasional, yaitu besarnya 22/7 atau 3,14. Nah, ini desimal, berarti ini kita bisa jadikan sebagai double. Ya, double Pi 3,14. Kemudian jari-jarinya misalnya integer R sama dengan 6 misalnya. Ya. Jadi di sini kita membuat variabel dan sekaligus mengisi nilainya. Ya, berbeda dengan yang pertama tadi, kita buat dulu variabelnya, setelah itu kita isi. Kalau di sini kita bisa langsung mengisi nilainya. Misalnya untuk nilai konstanta, ya, kita bisa langsung isi. Nah, jadi formulanya seperti ini. Habis itu baru kita cetak hasilnya, ya, sistem titik sistem titik out titik println, kita kasih keterangan luas lingkaran Jadi ini adalah program untuk menghitung luas lingkaran. Ya, jadi di sini kita membuat 3 buah variabel. Ada variabel luas, tipenya double, kemudian Pi, tipenya juga double karena dia adalah bilangan desimal. Kemudian integer untuk jari-jarinya misalnya 6. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dari luas lingkaran, yaitu Pi dikali R dikali R. Setelah itu kita tampilkan hasilnya di sini. Ya, jadi kalau kita jalankan, tinggal kita klik kanan kemudian run. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan hasil output, yaitu luas lingkaran, yaitu 113 poin sekian. Ya. Karena luasnya ini bertipe double atau desimal, ya. Ini adalah contoh menghitung luas lingkaran, kemudian kita membuat variabel dan langsung mengisi nilainya. Ya, jadi ada beberapa cara untuk membuat sebuah variabel. Kita bisa mendeklarasikan variabelnya tanpa mengisi nilainya, dan kita juga bisa mendefinisikan sebuah variabel dan kita bisa langsung mengisi nilainya. Ya, dari contoh yang kedua ini kita langsung isi value-nya di sini. Ya. Oke, contoh selanjutnya adalah kita akan menghitung luas sebuah segitiga, di mana di dalam contoh program ini nanti berbeda dengan contoh 1 dan 2 yang kita sudah buat sebelumnya. Pada contoh yang ketiga ini nanti kita akan memasukkan nilai dari setiap variabel lewat keyboard. Ya, jadi di sini nanti nilai-nilainya itu akan kita inputkan lewat keyboard, jadi tidak kita langsung tulis di dalam program. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bikin dulu satu buah kelas baru namanya segitiga. Dari pertemuan 2 saya klik kanan, kemudian new, saya pilih Java class. Di sini saya beri nama segitiga. Kemudian saya klik finish. Oke, di sini sudah terbentuk sebuah kelas baru namanya segitiga. Ya. Nah, langkah awal yang kita lakukan seperti biasa, kita bikin dulu main programnya. Oke, ini adalah main program.
Kemudian selanjutnya, karena program ini nanti kita akan menginput nilai variabel lewat keyboard, jadi kita membutuhkan sebuah library Java ya dengan nama scanner. Jadi kita import dulu library-nya. Import Java util scanner. Ini adalah library yang akan kita gunakan untuk memasukkan nilai variabel lewat keyboard. Oke. Setelah itu kita buat variabelnya dulu. Ya. Buat variabel. Sebelum kita membuat variabel, kita harus tahu dulu formula dari luas segitiga. Ya. Jadi formula dari luas segitiga adalah luas sama dengan dalam kurung alas dikalikan dengan tingginya, tinggi, kemudian dibagi dengan 2. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung luas segitiga. Nah, dari formula ini dapat kita tahu bahwa berapa jumlah variabel yang harus kita buat. Ya, kalau melihat formulanya di sini kita membutuhkan 3 buah variabel ya. Jadi yang pertama adalah variabel luas, kita set sebagai double, tipe datanya double. Oke. Kemudian alas dan tinggi kita set ke tipe integer. Ya, integer alas, tinggi. Oke. Ya, jadi ini adalah variabel-variabel yang kita butuhkan dalam menghitung luas sebuah segitiga. Nah, karena kita akan menginput lewat keyboard, berarti kita harus membuat variabel untuk menginput setiap variabel tersebut. Caranya adalah melakukan yang disebut dengan inisialisasi. Jadi di dalam pemrograman Java ada istilah inisialisasi. Ya, jadi inisialisasi ini kita lakukan untuk library scanner. Ya, caranya adalah scanner baca. Baca ini adalah sebuah variabel yang kita create sama dengan new scanner ya dalam kurung system.in. Ya, kita pakai system.in karena nanti kita akan key in ya, input variabel lewat keyboard. Oke, setelah itu kita buatkan tempat untuk memasukkan variabel-variabel tersebut. Ya, misalnya kita buat tampilan seperti ini, system.out.println. Bisa kita misalnya menghitung luas segitiga. Jadi ini hanya semacam tampilan ya. Kemudian di bawahnya system.out.println, misalnya masukkan alas ya. Kemudian kita panggil variabel yang kita sudah buat, yaitu inisialisasi scannernya, dimana kita gunakan perintah ini, alas kita isi dengan baca ya, next int. Next int ini artinya untuk memasukkan nilai integer ya, jadi baca next int ya. Demikian juga untuk alasnya system demikian juga untuk tingginya ya, out println masukkan tinggi, tingginya kita isi dengan
baca titik sama next int ya, karena alas dan tinggi bertipe integer. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk memasukkan nilai lewat keyboard ya. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya, luas alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, setelah itu baru kita tampilkan ya, di sini cetak luas segitiga ya. Jadi sistem titik out titik println luas segitiga Oke, jadi ini adalah program untuk menghitung luas segitiga. Nah, sebelum kita jalankan program ini, di sini masih ada satu lagi yang perlu kita perbaiki, ya, mengenai menyamakan tipe data. Untuk menyamakan tipe data di sini kita gunakan apa yang disebut dengan konversi. Ya, kenapa kita harus melakukan konversi? Karena tipe data untuk luas bertipe double, sementara alas dan tingginya di sini bertipe integer. Jadi tipe data integer ini kita harus konversi ke bentuk double ya, karena hasilnya yang kita inginkan adalah dalam bentuk double. Caranya adalah dengan menambahkan perintah pada formula luas ya, double dot value of ya, value of dari formula ini ya, alas kali tinggi dibagi dengan 2. Jadi di sini kita melakukan konversi dari integer ke double ya. Di sini kita melakukan sebuah konversi data ya. Nah, ini adalah program untuk menghitung luas sebuah segitiga, di mana nanti nilai-nilai variabelnya ini kita input lewat keyboard. Oke, sebelum kita jalankan, tidak lupa kita simpan dulu, kemudian kita pilih programnya, kemudian klik kanan, kemudian run file. Oke, jadi di bagian bawah ini sudah ada bentuk outputnya ya, yaitu menghitung luas segitiga. Tinggal kita masukkan alasnya misalnya 7, kemudian masukkan tingginya misalnya 10 ya, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi luas segitiga adalah 35.0 ya, dimana 7 kali 10 dibagi dengan 2, 70 dibagi 2 adalah 35 ya. Jadi ini adalah contoh program di mana di dalam program ini variabelnya kita definisikan dengan tipe tertentu, kemudian nilai dari tiap variabel kita input lewat keyboard. Jadi berbeda dengan pada contoh pertama dan kedua, di mana kita mengisi value dari setiap variabel itu lewat program.